Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari Jayanti, NIM 119380028. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Board Game sebagai Median Mengenal dan Belajar Bahasa Gayo untuk anak usia 8-12 tahun. Dengan dosen pembimbing satu saya, Pak Muhammad Hajid Anur, dan dosen pembimbing dua saya, Pak Tefur Nur Rohman. Bahasa Gayo saat ini tidak berkembang dan lestari sebagaimana mestinya. Bahkan pada jurnal Revitalisasi Bahasa Gayo dan penuturnya, bahasa Gayo tidak berada pada titik skala aman atau dalam pemakaian universal, bahkan terancam punah. Turunnya jumlah penutur bahasa Gayo dari generasi ke generasi dapat mengakibatkan bahasa Gayo mengalami kepunahan. Apabila bahasa Gayo mengalami kepunahan, maka identitas budaya Gayo yang telah susah payah dibangun akan hilang. Maka perlu adanya edukasi mengenai bahasa Gayo sebagai upaya revitalisasi bahasa Gayo. Adapun target audiens untuk perancangan ini yaitu adalah memiliki sifat sosial yang senang berkumpul, demografis usia 8-12 tahun ke atas dengan strata ekonomi menengah ke atas, geografis tinggal di Kota Takengon dan sekitarnya, psikografis terbuka dan konsumtif, suka berkomunikasi, menyukai sesuatu yang bersifat humor, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Behavioristik menyukai kompetisi dan suka mencoba hal-hal baru. Jadi media yang akan dirancang yaitu adalah board game. Jadi board game ini akan bercerita tentang nenek yang meminta para cucu untuk menyampaikan pesan kepada Ma Item. Ma Item adalah orang yang bekerja di rumah nenek. Jadi Ma Item akan datang membereskan rumah. Namun Ma Item tidak bisa berbahasa Indonesia. Ma Item hanya bisa berbahasa Gayo. Jadi para cucu atau para pemain harus bisa menyampaikan pesan nenek dalam bahasa Gayo kepada Ma Item. Permainan ini akan berupa permainan menyusun kata yang terdiri dari kata kerja dan kata benda, sehingga nanti akan menjadi sebuah kalimat yang harus diingat oleh para pemain. Metode perancangan. Jadi berdasarkan buku yang ditulis oleh George Kalmporzis yang berjudul Educational Game Design Fundamentals, terdapat pengembangan game pedagogi. Jadi game pedagogi itu merupakan game yang memiliki aspek edukasi di dalam permainannya. Adapun pengembangannya itu ada aesthetics, story, mechanics, dan teknologi. Kemudian saya menggunakan key visual sebagai acuan saya dalam merancang. Adapun key visual yang digunakan adalah warm, playful, dan tradisional. Kemudian saya juga menggunakan referensi gambar dan mood board sebagai acuan saya dalam merancang. Nah, di sini terdapat mood board karakter nenek, kemudian ada mood board anak-anak, kemudian ada mood board gaya visual. Jadi gaya visual yang digunakan adalah kartun, di mana style ilustrasi ini sudah disesuaikan dengan target audiens dan menggunakan teknik digital painting. Jadi digital painting ini sendiri merupakan teknik menggambar menggunakan kuas digital. Jadi saya ingin mengangkat unsur artistik juga pada ilustrasinya. Lalu ada mood board tone warna. Jadi tone warna yang digunakan merupakan warna-warna yang hangat karena saya ingin menggambarkan suasana yang hangat seperti di rumah nenek. Lalu ada mood board rumah nenek. Jadi berdasarkan mood board ini juga rumah nenek biasa digambarkan terdapat banyak pajangan-pajangan barang-barang antik di interiornya. Lalu ada transformasi bentuk. Untuk packagingan nanti akan dibuat seperti menyerupai buku karena saya ingin menggambarkan media belajar berupa game. Jadi biasanya orang belajar menggunakan buku, tapi ini berbentuk game. Saya ingin menggambarkan seperti kamus belajar bahasa berbentuk game gitu. Berikut adalah sketsanya. Jadi terdapat dua alternatif sketsa untuk cover gamenya. Yang pertama ada gambar nenek dan para cucunya yang kebingungan di belakang. Ini gambar neneknya tidur. Lalu gambar kedua adalah gambar wajah nenek yang tersenyum. Dan ini adalah sketsa untuk kartu-kartunya nanti. Dan berikut adalah digitalisasi dari sketsa. Dan saya juga sudah melakukan pengembangan dari desain awal, di mana pada desain awal dianggap kurang relevan karena neneknya masih terlihat seperti terlalu western dengan menggunakan penutup kepala yang berbahan kain, lalu baju yang masih belum menggambarkan nenek Indonesia. Kemudian pada desain 2 sudah menggunakan daster dengan motif nenek Indonesia sesuai dengan mood board, lalu menggunakan kupluk berbahan raju dan terdapat pajangan kerawang Gayo di tembok. Nah, namun secara estetika masih belum terlalu baik untuk dilihat karena baju dianggap terlalu ramai dengan warna yang terlalu mencolok.
Jadi saya memperbaiki di desain yang ketiga, di mana motif baju neneknya digambarkan sedikit memiliki warna yang lebih pudar dibanding desain 2 dan memakai jaket. Nah, alasan saya memakaikan jaket kepada nenek karena untuk game ini sendiri berlokasi di kota Takengon, di mana kota Takengon sendiri merupakan kota dingin, jadi sesuai untuk neneknya dipakaikan jaket. Kemudian untuk mengangkat budaya Gayo dan membuat desain lebih menarik, saya membuat typeface untuk judul gamenya. Jadi saya menggunakan font Chelsea Market dengan menambahkan motif kerawang Gayo. Jadi motif kerawang Gayo yang saya ambil adalah yang pertama ada tekukur penguran yang berarti adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian ada umum beriring yang berarti kebersamaan, persatuan, kesatuan. Nah, kemudian typeface-nya juga akan diaplikasikan dengan beberapa warna sesuai dengan kegunaan kartu yang akan dibuat nanti. Jadi warna biru untuk kartu kata kerja, warna orange untuk kartu kata benda, warna merah untuk kartu peristiwa, dan warna ungu untuk kartu pesan nenek. Jadi ini adalah final design untuk cover gamenya. Jadi di sini terdapat juga keterangan permainan kata belajar bahasa Gayo. Kemudian di bawahnya juga terdapat keterangan keterangan desainer. Berikut adalah desain kartu kata benda. Yang ini desain kartu kata kerja, desain kartu kata peristiwa, dan desain kartu pesan nenek. Jadi pada game ini terdapat 33 desain kartu kata benda, 18 desain kartu kata kerja, 9 desain kartu peristiwa, dan token penalti. Jadi token penalti ini berbentuk sapu karena ceritanya nanti yang kalah yang akan membereskan rumah nenek karena dia tidak berhasil menyampaikan pesan kepada Mak Item. Nah, jadi saya juga sudah melakukan playtest, di mana playtest dilakukan kepada anak berusia 22 tahun terlebih dahulu untuk memantapkan mekanisme permainannya. Jadi pada saat bermain, para pemain terlihat sangat tertarik dengan cerita dan permainannya, kayak mereka banyak bertanya tentang ceritanya. Terus setelah bermain juga terdapat beberapa mekanisme permainan yang diubah. Kita tidak bisa berbahasa Indonesia. Jantan, Tekar, asam, semprot, keruh, sikat, dapat pingan, semprot, pinggan. empat, lap. Ingat. Wah, bahasa Gayonya Bahasa kayaknya apa? sama, cuma diganti habis. Jadi Salma adalah yang kalah dan dia dicap sebagai cucu yang tidak amanah. Selamat datang di rumah nenek. Jadi hari ini Baru dari kemarin gitu. Baru masuk. Air. Kue. Jerah. Tenar. Rumah baju ya. Bilang. Uang. Angon. Empat, tiga. Diri. Iki adalah berarti cucu yang tidak amanah. Jangan dicontoh ya. Tadi apa bahasa Gayonya masak? Jerang. Jeruk. Asam. Apa bahasa Gayonya selimut? Apa jebar? Ambil. Angung. Angu. Uang. Sen. Bisa bahasa Gayo. Air. Betul. Weh. Setelah memantapkan mekanisme permainan dengan remaja, jadi saya melakukan playtest kepada target audiens yang berusia 8 tahun. Dan mereka juga tertarik dengan cerita dari gamenya. Banyak bertanya tentang cerita neneknya, banyak bertanya tentang permainannya, dan mereka bilang gambarnya bagus, permainannya gampang, permainannya seru. Di sini apa gambar apa nih? Sendok. Bawang. Pintar. Nasi. Kelihatannya kan Indonesia. Jadi hasil yang didapat karena dirasa anak-anak tertarik dengan background cerita yang disampaikan, maka cerita dapat di-highlight lagi agar gambar ini lebih menarik. Jadi untuk meng-highlight ceritanya lagi, saya menggunakan ilustrasi untuk background ceritanya. Jadi saya membuat
Jadi untuk perancangan ilustrasinya saya membuat storyboardnya terlebih dahulu. Kemudian saya langsung mendigitalisasikan sketsa yang telah saya buat. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi berikut adalah desain untuk game instructionnya. Jadi di sini terdapat gambar untuk setupnya, jadi biar para pemainnya tidak bingung. Kemudian berikut adalah desain untuk packaging gamenya. Jadi di sini terdapat narasi singkat dari gamenya, kemudian ada preview dari isi gamenya dan beberapa keterangan lainnya. Kemudian pada bagian samping boxnya saya membuat gambar seperti tumpukan kertas yang akan memberikan efek nantinya boxnya terlihat seperti buku yang tebal. Lalu untuk media pendukungnya ada stiker pack. Stiker pack ini terdapat gambar-gambar pada gamenya seperti gambar gambar benda-benda yang ada di kartu, lalu gambar karakter-karakter secara acak pada setiap pack-nya. Yang kedua adalah kalender pengingat. Jadi kalender ini berguna untuk anak belajar mengingat event-event penting atau rencana-rencana yang dapat mereka tulis di kalender gitu. Kemudian ada sticky notes. Jadi sticky notes yang saya buat di sini menggunakan template seperti jangan lupa, kemudian dapat ditulis misalkan jangan lupa membersihkan ini gitu. Kemudian ada jangan dimakan, ini punya siapa gitu. Jadi kegunaannya bukan cuma untuk pengingat namun untuk berkomunikasi juga, yang dapat ditempelkan di kulkas atau di pintu atau di lemari gitu. Lalu ada gantungan kunci. Jadi gantungan kuncinya sendiri akan bergambar kata benda dan bahasa Gayo di bawahnya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.